Assalamualaikum, hai, aku Rania Naura dan kembali lagi bersama aku. Hari ini aku pengen ngajakin teman-teman untuk ngobrol tentang mimpi. Dan aku tahu kata mimpi ini sendiri bisa dimaknai sebagai dua hal. Yang pertama, mimpi dalam artian eh, sesuatu yang kita mimpikan ketika tidur, dan mimpi yang kedua yaitu cita-cita atau tujuan. Nah, hari ini aku mau ngajakin teman-teman untuk ngobrolin yang kedua, mimpi dengan makna sebagai cita-cita atau tujuan atau goal yang ingin kita lakukan dan ingin kita capai di dalam hidup. Sedikit cerita, aku pertama kali mulai memahami istilah mimpi ini itu di 2008 saat kelas 3 SD. Karena saat itu teman-teman kalau ingat di 2008 itu film Laskar Pelangi dirilis, di mana film Laskar Pelangi itu menceritakan tentang anak-anak yang punya mimpi. Anak-anak di Belitung, di SD Muhammadiyah. Ya, aku lupa deh SD Muhammadiyah berapa, tapi SD Muhammadiyah Belitung, di Belitung yang mereka tuh punya mimpi dan mereka tetap bermimpi di tengah keterbatasan mereka. Nah, setelah menonton film itu, aku sangat tertarik dengan Laskar Pelangi itu sendiri. Jadi, kebetulan bundaku punya tetralogi Laskar Pelanginya, keempat buku yang ditulis dalam tetralogi tersebut, mulai dari Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor, dan Maria Makarpov. Aku akhirnya mulai membaca buku-buku tersebut di kelas 3 SD. Dan aku juga nggak tahu ya kenapa bundaku membiarkan aku dan kakakku untuk membaca buku tersebut. Padahal kita juga nggak paham ya, nggak terlalu paham tentang isi buku ini sebenarnya. Aku bisa membaca, aku sudah bisa membaca, tapi vocabularies istilahnya atau kayak kosakata bahasa Indonesia aku tentu saja belum terlalu banyak. Tapi syukurnya bundaku tetap mau mendampingi kami membaca buku tersebut dan membantu menyederhanakan istilah-istilah di dalam buku tersebut. So, aku mulai membaca Laskar Pelangi dan aku semakin tahu tentang arti mimpi. Ditambah, kalau nggak salah di tahun itu ada iklan semen di TV yang pakai lagu Kesera Sera, di mana di situ kan lagunya When I was just a little girl, I asked my mother what will I be. Nah, itu tuh kayak nanyain tentang cita-cita ke orang tuanya. Nah, ditambah dari dulu Bunda suka banget cerita tentang impian-impiannya dulu, cerita masa kecilnya dan lain sebagainya kepadaku, termasuk mimpi-mimpi yang ingin dia capai dan akhirnya berhasil dicapai, dan mungkin ada beberapa yang belum bisa menjadi kenyataan. Nah, dari hal-hal tersebut aku mulai memahami istilah mimpi dan cita-cita, dan cita-citaku saat itu adalah untuk menjadi seorang dokter. Ini klise ya, kayak cita-cita semua anak kecil deh kayaknya ya, rata-rata pengen jadi dokter. Tapi waktu itu aku ngerasa aku nggak cukup FOMO dengan ketika teman-temanku bilang pengen jadi dokter, terus aku juga pengen jadi dokter. Enggak, I have my own reason tentang kenapa aku pengen jadi dokter. Dimana salah satu alasannya adalah karena aku ingin menyembuhkan keluargaku kalau ada yang sakit, bahkan mungkin menyembuhkan diriku sendiri. Kenapa? Dalam ingatanku saat itu, kami cukup sering sakit, aku dan saudaraku cukup sering sakit, jadi kami bisa satu kali dalam satu bulan pergi ke dokter. Dan proses ke dokter itu tuh sebuah pengalaman yang sangat-sangat melelahkan, karena pertama harus pergi dalam keadaan sakit, nunggu antrian di dokter anak yang biasanya juga selalu ramai, kemudian diperiksa, dan harus minum obat dan gak boleh makan banyak hal karena kita lagi sakit. Ditambah aku dan kakakku dulu biasanya sakitnya sama, sakitnya anak kecil, panas, batuk pilek yang sering, radang, amandel dan sebagainya. Yang mana itu kan banyak banget ya pantangannya, nggak boleh ini itu jadinya pas kecil. Makanya aku ingin menjadi dokter, dan cita-cita tersebut masih bertahan sampai aku lulus SMA.
Kenapa? Karena katanya untuk menjadi seorang dokter itu kita perlu punya pemahaman yang kuat di bidang biologi, utamanya IPA dan biologi. Dan aku suka IPA. Aku sangat suka IPA dari kecil, ya dari SD, dan saat SD pun aku berkali-kali mengikuti perlombaan yang terkait dengan IPA. Aku ikut olimpiade tingkat provinsi, ya tingkat kabupaten dan provinsi, kemudian juga ikut em, Olimpiade Quark. Kalau teman-teman ingat dulu tuh majalah Quark tuh ngetren banget kayaknya ya buat orang-orang. Karena ibaratnya kamu bisa belajar di majalah, dan aku ikut majalahku Olimpiade Quark walaupun nggak pernah lolos sih. Terus uh, ketika SMP mulai belajar biologi dipisah, aku juga ikut Olimpiade Biologi. Ketika SMA pun aku ikut Olimpiade Biologi, bahkan memilih biologi sebagai mata kuliah pilihanku ketika UN. Karena aku ngerasa aku enjoy belajarnya, aku juga bisa mengejar materinya, dan aku suka. Makanya aku sampai lulus SMA ingin menjadi dokter. Cita-citaku adalah untuk menjadi dokter. Dan cita-cita itu sempat hampir terwujud, teman-teman. Karena ketika kelas 3 SMA, aku sempat mendaftar di jalur rapot di salah satu universitas swasta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku mendaftar jalur prestasi untuk program studi kedokteran. Dan alhamdulillah karena nilaiku cukup bagus ketika SMA, aku diterima di program tersebut. Dan aku juga sudah sempat ke Jogja untuk tes kesehatan, tapi akhirnya aku memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan tersebut karena aku ingin aku lebih ingin masuk ke UGM dibandingkan menjadi dokter di kampus non UGM. Saat itu aku mendaftarkan SBMPTN di Universitas Gadjah Mada, dan walaupun sempat gambling ya antara apa bayar dulu di UMY, tapi kan nanti jadinya hangus ya uangnya kalau nggak aku ambil, atau ya udah pasrah nunggu di pengumuman SBMPTN UGM. Dan aku juga sudah mempersiapkan diri kalau seandainya aku harus gap year. Tapi saat itu alhamdulillahnya aku diterima di UGM di program studi biologi yang sangat-sangat aku sukai ketika SMA. Dan akhirnya aku melepaskan kesempatan untuk menjadi dokter lewat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aku sempat dilema di awal, tapi aku akhirnya tidak menyesali keputusan tersebut karena selama kuliah di UGM di Fakultas Biologi aku juga belajar banyak sekali hal baru. Karena biologi itu adalah ilmu murni, teman-teman. Jadi bidangnya itu begitu luas dan kita belajar begitu banyak hal, dan sebenarnya kita bisa masuk ke berbagai bidang. Namun memang konsnya karena kami biologi murni adalah prodi yang basic, iya kan ini termasuk basic science ya, bukan applied science. Banyak hal-hal yang memang sifatnya hanya teorikal dan batas awal saja gitu. Nah, tadi aku cerita aku akhirnya punya mimpi, tapi mimpiku nggak terwujud karena aku keterimanya di UGM. Sampai saat itu aku sempat masih ingin untuk coba apply lagi SBMPTN di FKUGM di tahun berikutnya. Tapi ternyata karena namanya takdir juga, ternyata aku mulai menemukan rasa nyaman dan enjoy ada di biologi. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tetap stay di biologi. Dan mungkin nggak menjadi dokter manusia, tapi bisa menjadi dokter tumbuhan, kalau katanya orang-orang. Nah, ketika aku kuliah, aku juga semakin menyadari kenapa aku pengen jadi dokter. Karena aku suka berinteraksi dengan orang. Walaupun aku pada dasarnya adalah seorang introvert, aku suka ketika aku bisa mengobrol dengan orang, berbagi cerita dan lain sebagainya, sharing. Aku suka proses tersebut, dan dokter sebagai orang yang harus bisa mengedukasi orang lain itu punya kesempatan tersebut. Dan bahkan ketika aku ingat satu momen yang sempat bikin aku ke trigger ya, bukan lebih kayak ke ngerasa nyes di hati, itu saat suatu hari aku menemani adik-adik BEM-ku
eh, melakukan upgrading di daerah, di suatu desa. Dimana di desa itu biasanya teman-temannya tuh disebar untuk live in, adik-adik mahasiswa tuh disebar di rumah para warga untuk mereka tinggal bersama warga selama sekitar ya 1 hari 1 malam lah bersama warga. Saat itu aku menemani adik-adikku untuk kita mengakses sebenarnya mereka keadaannya seperti apa, sekaligus mengajak mereka kembali. Dan akhirnya aku dan temanku mengobrol bersama dengan warga. Nah, di situ ibunya mengira aku itu dokter. Beliau mengira aku itu dari jurusan kedokteran, padahal aku bukan dokter dan aku dari biologi, karena katanya tapi banyak ngomongnya kayak dokter. Terus itu aku sedikit tersentuh tapi juga sedih dan sempat mikir jadi kayak what if dulu aku beneran jadi dokter ya dan lain sebagainya. Itu sempat bikin aku sedih sih, karena aku ngerasa gagal untuk mewujudkan impianku menjadi dokter. Tapi kemudian aku menyadari kalau sebenarnya aku punya alasan kan untuk aku ingin menjadi dokter. Dimana dulu alasanku adalah aku ingin nyembuhin keluargaku dan aku ingin tadi alasan awalnya itu ketika kecil, kemudian seiring dewasa aku tuh ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu bagi orang lain, yang jadi dokter yang kemudian pergi ke daerah terpencil. Aku dulu pinginnya kayak gitu, walaupun dia juga nggak disetujuin sih sebenarnya kalau aku memilih jalur tersebut oleh orang tua aku, karena mereka pasti khawatir. Dan akhirnya aku menemukan cara lain untuk mewujudkan mimpi tersebut. Karena ternyata profesi dan lain sebagainya itu kan hanya sekedar tools untuk kita mencapai tujuan yang kita ingin. Tujuannya, kalau aku ingin berkarya dan bermanfaat untuk orang lain, ada banyak kok cara-cara lain yang bisa kulakukan. Kalau aku ingin mengedukasi orang lain, ada hal-hal lain kok yang bisa kuedukasikan ya, walaupun mungkin itu bukan tentang kesehatan. Dan saat itu aku mulai menyadari kalau oh iya ya, untung aja aku tetap memperjuangkan hal tersebut walaupun gagal gitu. Aku tetap punya mimpi. Nah, teman-teman, itu sedikit cerita tentang impianku yang mungkin gak terwujud. Tapi sekarang aku pengen ngajakin teman-teman untuk ngobrolin tentang mimpi, masih tentang mimpi, tentang hal-hal yang lebih spesifik mungkin ya dibandingin sharing tadi. Jadi kan teman-teman, mimpi itu kalau bagi sebagian orang mungkin katanya nggak penting, karena ketika kita terlalu ngehalu punya mimpi, katanya kalau kita gagal mewujudkan hal tersebut kita tuh bisa yang kayak down banget karena gue gagal nih dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain aku sendiri dan banyak temanku juga yang berpikir bahwa it's okay, gak apa-apa loh kalau kita nggak bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi kan kita udah berusaha di awal. Kita udah tahu, seenggaknya kita udah merencanakan dulu, plan well. Karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, dan itu menurutku poin pentingnya. Walaupun nggak semua impian orang itu bisa terwujud, tapi ya seenggaknya punya mimpi atau tujuan itu akan membawa kita lebih dekat dengan tujuan tersebut. Karena kita udah tahu nih, kita tuh tujuannya apa, kita udah tahu kita harus ke arah mana dan bisa menyusun plan-plan kita tersebut. Itu juga yang harus yang kulakukan. Aku sendiri percaya bahwa aku harus punya mimpi yang tinggi atau set the goal high. Karena dengan punya impian yang tinggi tersebut, aku pasti berjuang lebih keras untuk menggapainya. Berarti aku tuh pengen naik ke tangga sini dan aku ada di sini. Berarti aku punya jarak segini yang harus aku kejar, naik sampai akhirnya aku bisa mencapai tangga ini. Dan otomatis karena aku tahu itu nggak mudah, pasti aku akan lebih effort dan berjuang lebih keras. Tapi coba bayangin kalau targetku atau impianku tuh cuma segini, kayak ini mah easy peasy, aku santai aja nggak sih, bisa juga kok kecapai dan lain sebagainya. Makanya aku pribadi lebih suka untuk set the goal high terkait mimpi ini. Kalaupun akhirnya nggak tercapai, ya nggak apa-apa. Kan kalau kata Pak Soekarno, bermimpilah setinggi langit, karena kalau kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu hanya kiasan, of course, tapi seenggaknya, kalaupun impian yang nggak tercapai, ya insya Allah itu nggak akan jauh-jauh banget sih dari impian yang kita mau. Misalnya, in my case, aku dulu pengen banget masuk FKUGM.
Aku gak masuk FK, tapi aku tetap masuk UGM. Dan aku tetap bisa merasakan FK UGM tuh kayak gimana, karena dulu penelitianku itu sempat nge-lab di FK UGM. Ya, melihat hasil aja sih. Dan aku bisa ngelihat juga kehidupan para dokter dan calon dokter itu seperti apa. Makanya menurutku pribadi itu sangat penting bagi orang-orang untuk punya mimpi dan menentukan targetnya dia ke depannya seperti apa. Terlepas dari orang-orang, tapi ya terlepas dari orang-orang yang berpikir hidup tuh harusnya ngalir aja, let it flow, santai aja, bisa kok, tapi tetap sukses, tetap bisa jadi orang berhasil. Ya itu nggak apa-apa juga. Aku nggak pernah memaksakan orang lain untuk, wah pokoknya lu harus punya mimpi. Kalau lu nggak punya mimpi, lu nggak ada harapan kayak gitu. Aku nggak pernah berpikir seperti itu. Walaupun aku tetap, kalau orang-orang terdekatku tetap ku dorong untuk mereka tetap punya goal atau mimpi atau tujuan. Karena supaya lebih serius untuk mencapainya. Nah, mimpi ini juga yang bikin banyak orang berhasil mengubah keadaan hidupnya. Kalau misalnya para orang-orang sukses yang berasal dari kalangan tidak mampu itu tidak punya mimpi yang kuat ketika mereka kecil untuk mengubah keadaan hidup keluarganya, itu juga akan sulit bagi mereka. Bahkan cerita dari orang terdekatku, bundaku sendiri. Bundaku adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dan ketika bundaku kecil, em, keadaan keluarganya itu tidak terlalu baik, bukan yang miskin, tapi juga bukan yang tercukupi, ya pas-pasan lah mungkin kalau bisa kita bilang. Tapi bundaku tuh selalu punya keinginan untuk push her limits gitu loh. Bundaku tetap berusaha aktif dan melakukan hal-hal yang beliau impikan. Bahkan beliau juga tetap nekat daftar UGM dan kuliah di Jogja dengan segala keterbatasan. Bahkan dulu beliau tuh gap year duluan. Beliau punya mimpi untuk harus ke luar negeri dan akhirnya bisa terwujud impiannya untuk exchange ke Jepang ketika beliau kuliah selama 1 tahun. Itu adalah hal-hal yang menurutku ya penting banget untuk kita lakukan dengan punya mimpi. Dan aku pun akhirnya termotivasi untuk punya mimpi tadi kan, dari salah satunya dari cerita-cerita bundaku dulu tentang perjuangan beliau untuk menggapai mimpi-mimpinya. Dan aku sebagai orang yang suka bermimpi dan punya banyak mimpi, tentunya aku harus berjuang keras untuk mewujudkan hal tersebut. Merencanakannya dengan baik, plan well, but always prepare for element of surprises, sama seperti yang aku sebutkan sebelumnya di video 23 hal yang kupelajari di usia 23. Terus ngomongin tentang mimpi ini mungkin akan nyerempet ke hal yang lain ya jadinya. Tapi karena mimpi itu kan, kalau aku sendiri aku punya mimpi atau plan tahunan, 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, dan 75 tahun. 70 tahun, thanks to tugas asrama dulu ketika kuliah di Jogja, asrama RK. Terus aku juga aku juga punya life planning canvas yang pernah aku buat ketika ikut salah satu pelatihan tentang life plan, serta aku juga punya video visualisasi mimpi yang dulu dulu sempat aku merasa, ini apaan sih, terlalu halu deh, kayaknya aku analis saja. Tapi akhirnya aku ubah lagi view-nya menjadi public, karena menurutku ini salah satu caraku untuk tadi memvisualisasikan mimpiku. Dan dari video visualisasi mimpi yang aku buat juga ternyata banyak kok yang bisa terwujud, dan itu sangat tidak diduga-duga. Misalnya di video visualisasi mimpiku aku menuliskan kalau di 2020 aku ingin pergi conference ke Jepang. Turns out di 2020 itu aku nggak dapet kesempatan untuk conference di Jepang. Tapi aku tetap ke Jepang untuk mengikuti sebuah program student mobility, yang malah akhirnya yang awalnya aku kira aku harus menabung, bahkan aku sudah menabung dari 2018 itu, ternyata akhirnya semuanya dibiayai oleh program tersebut. Itu tuh sesuatu yang sangat tidak kuduga-duga kan teman-teman.
Dan mungkin kalau aku tidak mendokumentasikan impianku tersebut dalam suatu visualisasi mimpi atau target yang aku tulis, mungkin aku juga lupa kalau aku punya mimpi itu. Padahal ketika aku menyadari aku punya mimpi itu, aku akan berjuang untuk mencapainya, dan ketika aku berhasil mencapainya, itu akan membuatku sangat-sangat-sangat bersyukur atas apa yang telah aku dapatkan sampai saat ini. Makanya teman-teman yang masih berpikir kayak, aduh, baiknya tuh gue tuh punya mimpi gak sih? Menurutku, yes, baiknya teman-teman punya mimpi. Karena mimpi itu yang akan driving driving you untuk menuju, karena kamu kan pasti pingin ya mencapainya. Kamu mungkin kalau kamu butuh uang untuk mencapainya, ya kamu akan nabung untuk mencapai hal tersebut. Atau itu kayak suatu tempat dan kamu harus misalnya kuliah S2 dan lain sebagainya, ya kan karena kamu punya goal itu, kamu akan berjuang keras untuk menggapainya, nabung, belajar, dan lain sebagainya. Makanya teman-teman, bermimpilah, karena Allah akan memeluk mimpi-mimpimu. Kalaupun mimpinya nggak terwujud, nggak apa-apa, karena kita balik lagi lihat di proses apa sih yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Dan tentu saja kita tetap harus merayakan segala keberhasilan dan kegagalan yang kita alami. Sekian dari aku untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.